Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Silmi dengan NIM 554012211065. Sini saya akan melakukan uji tes Arch atau Arch dengan menggunakan aplikasi Stata. Sebelum kita melakukan demonstrasi, terlebih dahulu kita tahu dulu apa itu Arch atau Arch. Jadi model Arch atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dan Garch atau Generalized Arch adalah model statistik yang digunakan untuk menangani volatilitas dalam data waktu, terutama di bidang keuangan dan ekonomi. Arch atau Garch ini biasa digunakan oleh peneliti yang ingin memprediksi volatilitas pasar dan mengelola risiko investasi biasanya. Dan model ini tuh biasanya digunakan ketika terdapat heteroskedastisitas dalam data dari waktu, yaitu ketika varians residu tidak konstan dan berubah seiring waktu. Kemudian, di mana sih model ini biasanya diterapkan? Model ini banyak diterapkan di bidang keuangan seperti pasar saham, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas, serta di bidang ekonomi lainnya yang melibatkan data dari waktu dengan volatilitas tinggi. Kemudian mengapa model Arch atau Arch ini penting? Model ini penting karena dapat membantu dalam memodelkan dan memprediksi volatilitas yang merupakan faktor kunci dalam manajemen risiko dan strategi investasi. Bagaimana cara kerja model Arch atau Garch? Model Arch ini bekerja dengan asumsi bahwa varians kesalahan pada suatu periode bergantung pada kuadrat kesalahan sebelumnya. Model Garch merupakan perluasan dari Arch yang juga mempertimbangkan varian sebelumnya untuk memberikan estimasi yang lebih stabil terhadap volatilitas. Bagaimana cara menguji Arch atau Garch? Yang pertama, langkah yang perlu harus dilakukan adalah uji stasioner. Kemudian kalau sudah stasioner, kita uji heteros untuk memastikan apakah perlu menggunakan Arch atau Garch atau kalau tidak heteros maka hanya sampai pada menggunakan A5 saja. Kita uji heteros pada residual, yaitu kita mengestimasi model regresi OLS dan simpan residunya. Kemudian ini adalah perhitungan secara matematisnya, yaitu hitung kuadrat sisa, regresikan terhadap legnya sendiri, uji signifikansi koefisien regresi dengan statistik chi-square, dan uji F. Jika signifikan, maka terdapat efek Arch atau terjadinya heteros. Jika terjadi heteros, maka kita gunakan estimasi model Arch atau Garch. Setelah memastikan adanya heteros, kita dapat menentukan model order Arch-nya, yaitu P, atau Garch-nya, yaitu P, Q. Gunakan metode estimasi Maximum Likelihood Estimation atau MLE, dan software yang bisa digunakan adalah R, Evius, dan juga Stata. Setelah itu, kita bisa melakukan uji signifikansi koefisien. Pastikan semua koefisien dalam model Arch atau Garch itu signifikan, yaitu ketika uji tes statistik atau p-value-nya. Kemudian, jika ada koefisien yang tidak signifikan, tergantung model dengan order yang berbeda. Setelah itu, kita bisa melakukan uji diagnostik residualnya. Perlu dilakukan uji diagnostik untuk memastikan model sudah sesuai, yaitu bisa dengan menggunakan uji Q-test misalnya, atau juga uji ArchLM. Oke, kemudian setelah itu baru kita visualisasikan untuk memastikan pola heteros itu sudah teratasi. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi Stata. Oke, kita buka dulu aplikasi Statanya. Di sini saya sudah menyiapkan data time series-nya, yaitu data exchange rate dari 2020 tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Ini sudah ada dari USD to IDR. Kita langsung copy aja datanya. Copy. Kemudian ke aplikasi Stata. Di sini ke data editor. Kemudian
paste. Ini bisa kita ubah variabelnya menjadi nama variabelnya. Kita rename course. Oke. Selanjutnya kita pengen ada keterangan waktunya. Maka di komen tulis, kita ketik GNT sama dengan underscore and enter. Terus gen new t sama dengan d, buka kurung. Tadi kan datanya dimulai dari 1 Januari ya. 1 Januari 2020 tutup kurung plus t min 1 enter. Kemudian format persen td new t. Oke, bisa kita lihat udah ada tanggalnya ya. Udah ada keterangan waktunya nih sampai dengan 31 Desember 2020. Oke, kemudian kita next tick set new. Ini datanya udah sesuai. Kita pakai gunakan harian ya. Kemudian kita melihat plot data dengan menggunakan two-way, buka kurung, line, course. Bentar. Oke, ini kita lihat ya, ini persebaran persebaran kursnya, plotnya selama tahun 2020 ini. Kemudian kita selanjutnya melakukan uji stasionaritas. Di sini kita ketik the fuller, kemudian data kita kan course, the fuller course, enter. Nah ini kalau kita lihat ini masih lebih kecil dan ininya masih lebih besar daripada 0,05, maka datanya itu belum stasioner. Maka kita differencing dengan mengetik di komen the fuller differencing d titik course, enter. Nah ini udah stasioner ya datanya. Kemudian mari kita tentukan order arimanya. Pertama kita lihat si AC-nya dulu untuk menentukan MA-nya. Itu ketik AC D dot course, enter. Nah ini kalau kita lihat kita kan pengen menentukan leg, leg itu berarti kan yang tadinya keluar dari batas terus dia masuk ke dalam. Kalau kita lihat dari sini maka legnya itu adalah leg 1 ya. Baik, kemudian kita tentukan nilai R-nya dengan melihat PAC-nya. PAC D dot course. Nah, ini juga sama ya, dari PAC-nya, leg-nya itu ada di 1. Maka R-nya 1, M-nya 1. Nah, karena eh, Ma 1, R1, maka ada 3 model tentatif yang bisa kita gunakan atau kita uji, yaitu ada 110, 011, dan juga 111. Maka kita cek tarima kursnya, eh, kita cek ketiga-tiganya. Pertama mungkin kita cek yang 110 dulu. Sini klik tarima kurs, koma, spasi, arima, kurung, 1,1,0, kurung, spasi, 0, load, enter. Nah ini signifikan ya.
Tapi coba kita lihat dulu ininya. Nilai AIC-nya yaitu stat IC. Ini nilai AIC-nya. Kemudian kita bandingkan dengan model tentatif yang kedua. Ini berarti kita coba sekarang adalah 011. 011. 011. Ini nilainya juga signifikan, tapi kita bandingkan nilai AIC-nya. Kalau dibandingkan sama model tentatif yang sebelumnya, nilai yang ini lebih kecil ya dibandingkan yang ini. Maka model yang 011 lebih bagus daripada yang 110. Kemudian kita coba cek lagi model yang terakhir yang kemungkinan model terakhir yaitu 111. Nah, dia ternyata tidak signifikan ini. Tapi coba kita buktikan, kita perkuat dengan nilai AC-nya, kita cek stat stat IC. Nah, ini juga ternyata lebih besar ya dari yang 4567 ini kan 4565. Oke. Berarti dapat kita simpulkan bahwa model terbaiknya adalah yang ini 011. Oke. Kemudian kita ingin mengecek apakah data ini mengandung heteros untuk mengetahui apakah pemodelan ini cukup di A5 saja atau perlu dilanjutkan pemodelan arch. Kita lihat apakah ada hetero atau tidak. Kita pencet lagi model yang terbaiknya, kemudian kita enter. Kemudian kita bisa munculkan dulu nilai residualnya. Sini di komen kita ketik predik, predik UHAT. Misalnya kita namakan si residualnya adalah UHAT, kemudian koma spasi residu. Kemudian untuk uji heteronya, UHAT ini kita lakukan dulu regresinya. Kita ketik regress dari si UHAT header. Ini bisa kita lihat bahwa nilainya, oh enggak, kita lihat dulu statnya. Stat arch lm. Si stat arch lm ini untuk menguji heteronya bisa kita lakukan setelah fungsi sebelumnya, yaitu fungsi si regress ini sudah kita lakukan. Ini ternyata nilainya ini lebih kecil kan dari 5%, atau berarti signifikan mengandung heteros. Karena sudah diketahui datanya mengandung heteros, maka bisa kita gunakan arch atau garch. Kita lakukan uji arch. Di sini statistik, pilih yang time series, terus ini arch garch model. Kita akan menggunakan model 1 dan model 2, di mana model 1 ini adalah persamaan arch-nya. Kita bisa pilih ordo yang paling sederhana, yaitu arch 1. Cuman garch-nya belum ya. Dependent variable adalah si kurs. Kemudian model 2 ini adalah model si spesifikasi A5-nya. Jadi kan kita dapat A5 terbaik itu 011 ya. Berarti ini 0, ininya 1, ininya 1. Oke. Dan kita klik oke. Kita lihat nilai IC-nya, stat IC.
Ya ini signifikan dan ini nilai IC-nya segini. Kemudian kita modifikasi dengan menambah unsur Garch. Tadi kan baru arch-nya aja. Coba kita tambahin Garch-nya. Di komen kita ketik ini aja. Arch course, arch 1, terus Garch-nya 1. Kita pakai yang paling sederhana dulu, yaitu dengan menggunakan order Garch-nya adalah 1. Arimanya 011, 0 spasi, dan enter. Ya, ini juga signifikan. Kita lihat IC-nya, stat IC. Kalau kita bandingin ini sama yang ini, kecilan yang ini ya, yaitu ketika menggunakan Garch. Maka eh, karena ini lebih baik modelnya, maka kita bisa menambahkan Garch. Oke, kemudian kita selanjutnya kita tampilkan nilai variannya. Di sini ketik predik, predik var underscore Garch, Garch, Garch 11, kemudian varian varians kita enter. Kita lihat di data editor. Nah, nih udah muncul ya nilai. Oh ya, ini tadi UHAT-nya juga udah muncul. Ini juga varian dari Garch satu-satunya juga udah ada ya. Oke, selanjutnya kita melihat simpangan baku. Itu gen SD, standar deviasi, Garch, Garch, eh, Garch 11 sama dengan SQRT ke kurung var underscore Garch, Garch 11 kurung, kita enter. Oke, selanjutnya nih kita lihat lagi di data editor simpangan bakunya udah ada ya nilai simpangan bakunya. Kemudian selanjutnya kita lihat plot si simpangan baku ini. Itu dengan mengetik test line SD Garch 11 enter. Nah, ini dia plotnya. Ya, nilai forecast atau prediksi dari simpangan bakunya ini untuk yang ada dalam observasinya. Namun untuk si forecast ini kan bisa berasal dari dalam ataupun luar observasinya. Nah, untuk kalau yang ini kan yang berada dari dalam observasi. Nah, untuk yang di luar observasi, kita bisa tambahkan areanya dengan fungsi eh, fungsi subten subten eh, at 5. Ini kita eh, ingin memforecast data 5 hari ke depan, yaitu berarti 1 sampai 5 Januari 2021 ya. Tapen at 5. Oke, kemudian selanjutnya kita um, ini kenapa ya? Test line Garch Tapen at 5. Oh, kita coba cek ke sini. Datanya belum nambah. Sepertinya ada yang salah.
Oh, ini penulisannya salah ya. Harusnya gak pakai E di sini. Sapen, enter. Nah, baru deh kita cek nih di data editornya. Ini, oh my God. Nih, udah nambah ya dia sampai 5 Januari 2021. Selanjutnya kita forecast. Munculkan kembali model yang dipilih tadi, yaitu ini yang mana ya? Arima. Nah, ini Arima kurs 0010. Bukan yang ini, sorry. Yang terbaru. Berarti yang udah ada guards-nya ini ya. R1, guard 1, Arima 01. Nah, ini kita enter. Oke, selanjutnya kita forecast course. Ketik di sini predict predict course, predict course F, koma Y, dynamic, dynamic, buka kurung, TD, buka kurung, satu, kita mau forecast dari 1 Januari 2021. Tutup kurung. Oke, kita enter. Kita cek lagi sih data editor. Di data editor ini udah muncul nih ya, eh, prediksi nilainya si kurs F-nya forecasting selama 5 hari ke depan. Kemudian setelah memforecast kurs, kita sekarang coba forecast simpangan bakunya. Predik, fungsinya yaitu predik var, var F, variance, dynamic. Hmm, Copy aja ini. Paste. Oke, enter. Oke, sekarang coba kita lihat lagi simpangan bakunya. Nih, var F-nya. Nah, ini juga udah muncul ya, 5 hari ke depan. Terus sekarang untuk melihat simpangan bakunya, kita STF, SQRT, var, enter. Lihat data editor. Oke, ini simpangan bakunya juga udah ada. Oke, sekian tutorial pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.